Awal mulanya tuh emang gue dikenali sama bokap gue. Jadi Bokap tuh, lu? waktu itu ke Jakarta. Iya. Waktu itu gue penasaran aja Ya. ke kota-kota lain itu kayak gimana suasananya. Kadang tuh untuk rame-rame ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi tuh ntar takutnya ujung-ujungnya malah batal. Jadi- tapi pas udah di tengah jalan nih gue ngomong, misalkan pengen ke Jogja, Iya. orang tua pun kaget sebenarnya. Oh gitu. Kaget, ngapain sih ke Jogja? Selamat datang di Sparring, Speak and Sharing, di mana kita akan berbicara dan berbagi tentang banyak hal bersama gue Foxan, It's Sparring. Jadi, di episode kali ini Sparring kedatangan seseorang yang suka jalan-jalan nih. Kita sambut aja langsung, Fakih. Selamat datang Fakih di Sparring. Selamat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah ya, karena lagi musim panas, musim dingin, betul. awal tahun nih. Harus jaga kesehatan juga kan. Jaga kesehatan betul, biar bisa nyari duit dan bisa jalan-jalan. Itu paling penting itu. Jadi yang membuat gue tertarik ngobrol sama Fakih salah satunya adalah karena dia bisa merealisasikan hobi gue dulu. Gue suka kereta api, gue pingin berjalan-jalan naik kereta api dan ternyata belum terrealisasikan. Tapi Fakih ini sudah bisa merealisasikannya. Nah makanya gue pingin kita sharing-sharing nih ya kan. Buat kalian, mungkin kalian pernah denger nih atau pernah nonton ada orang yang mendokumentasikan perjalanannya, entah itu kereta api, entah itu bis, pesawat, kapal di dalam sebuah video di YouTube ya. Nah, itulah Fakih, ya kan. Cuman bedanya memang Fakih ini belum punya channel YouTube ya, Belum. untuk mendokumentasikannya. Ya, jadi gimana ya kalau untuk buat dokumentasi yang panjang itu belum siap juga Belum sih. siap ya, Belum siap. nggak apa-apa. Jadi bisa di-sharing di sini pengalamannya. Nah, jadi gini Ki, lu suka jalan-jalan, lu suka naik transportasi ya kan. Awal mulanya itu apakah lu memang sekedar suka aja atau memang basicnya lu ini seorang relevance atau bismania gitu? Awal mulanya tuh emang gue dikenalin sama bokap gue. Jadi Bokap tuh lu? waktu itu ke Jakarta, Iya. gue naik KRL waktu itu. Ya dari situ gue suka Oh suka, Gitu. wah ternyata seperti ini naik kereta ya. Iya. Oh gitu, jadi memang dari kecil. dari kecil itu. Berarti sama kayak gua nih, gua juga dulu gitu. Jadi kita diajak, terus kita jadi seneng. Jadi seneng, Ya, iya. benar. Menarik ya. Nah, kalau untuk mulai perjalanan jarak jauhnya sendiri nih yang sekarang suka lu jalanin, itu mulai kapan tuh? Kalau mulai itu jarak jauh ya. Iya. Sekitar tahun 2010-an. Dari 2010, Lulus SMK kalau nggak salah. lulus SMK. Iya. Berarti zaman saat itu kalau nggak salah masih agak barbar sedikit ya. Apa sudah mulai peralihan waktu itu 2010 ya? Itu Transportasi kereta api saat udah itu. mulai Sudah peralihan ya, udah Iya. mulai tertib berarti saat Iya. itu ya. Oh Jadi gitu. udah jarang pengamen. Oh, di jarang pengen. Oh, Iya, berarti udah ada. steril berarti Udah saat steril. itu ya. Oh. Nah, kemana saat itu lo pertama kali? Waktu itu gue pulang kampung ke Madiun waktu itu. Madiun. Oh, jadi momen perjalanan pulang kampung itulah, ya kan? Oh, gitu. Betul. Ke Madiun sekalian pulang kampung. Tapi waktu itu sama keluarga atau sendiri? Waktu itu pertama kali sendiri. Sendiri langsung. Sendiri. Wah, Sendiri langsung. mantap. Nah, Ki, kalau tadi ke Madiun itu menjadi awal mula lo perjalanan jarak jauh ya. Nah, terus setelah itu lu nerus nih menjadi kegiatan yang rutinitas lu nih, ya Iya, kan? iya. Traveling menggunakan transportasi. Nah, sebenarnya apa yang memotivasi lu untuk terus melakukan itu, Ki, gitu loh? Jadi waktu itu gue penasaran aja Ya. ke kota-kota lain itu kayak gimana suasananya, terus kayak makanan di sana tuh kayak apa. Oh, iya, kulinernya ya. Pokoknya cuacanya kayak di sana gimana, pemandangannya juga di sana. Oh, gitu ya. Jadi memang lu pengen ngerasain sensasi di iya. kota orang Iya, gitu. Walaupun sebenarnya lu cuma tektok doang ya. TikTok doang. Ya kan, nggak jauh-jauh dari stasiun atau terminal Iya. ya. Pokoknya ke tempat yang deket-deket stasiun Dekat aja. tuh. sekitar stasiun aja ya, Iya, berarti ya. Karena gini, biar bagaimanapun kegiatan kita yang cuma travelingnya tektok doang, Iya. sebagian orang itu menilai kayak, ya maaf gitu ya, ada yang beranggapan bahwa lu ngapain sih ngelakuin itu, ya kan? Ya kan Betul. ada Ada aja aja orang. pasti. Tapi kan buat kita kan ya beda sensasinya. Nah, lu sendiri menanggapinya gimana? Gua waktu itu ya biasa aja karena kan yang ngelakuin gua, Heeh. duit dari gua. Iya. Walaupun banyak sih teman-teman gua nanya jalan-jalan mulu.
emang jalan-jalan emang udah hobi sih, hobi dari dulu, dari kecil. Waktu itu ya udah, gue jalanin aja terus. Begitu ya. Iya. Karena biar bagaimanapun juga ya gue sih setuju sama lo. Iya, duit gua, ya kan. Iya, hobi-hobi gua nggak minta ya kan ya. Iya. Karena sekali lagi, sensasi yang kita dapat belum tentu bisa kita rasakan kalau kita tidak melakukannya. Iya. Ya kan, seperti contohnya di perjalanan itu kita menikmati pemandangannya. Ya kan, itu sensasi wah ini loh nikmatnya perjalanan ya kan. Ketika kita sedang duduk melihat aktivitas-aktivitas orang kan seru gitu kan. Iya. Ditambah lagi ketika kita sedang di perjalanan ditemani dengan ini nih. Keripik tempe saudagar ya. Wah, nih pas banget nih Bang. Kalau misalkan gua traveling ke kota-kota yang pengen gua tuju, wah ini buat cemilan ini. Cocok ini buat cemilan. Iya. Kenapa? Karena keripik tempe saudagar ini adalah keripik tempe yang dibuat secara homemade, ya kan? Jadi kualitasnya mulai dari bahan sampai produksinya itu benar-benar higienis, ya kan? Bahkan nih ada sesuatu yang spesial nih. Buat kalian semua mungkin yang masih di daerah Jakarta, Bekasi, kalian bisa langsung pesan. Nanti yang spesial adalah si owner bakal langsung nganterin langsung nih. Ini buat lu nih bisa nih. Jadi Spesial berarti spesial, ownernya langsung. Katanya sih untuk menjaga kualitas serta keaslian dari keripik tempenya sendiri. Jadi nggak mungkin tipu-tipu. Wah, jadi buat kalian semua yang pingin langsung nyicipin nih keripik tempe saudagar, linknya langsung aja ada di deskripsi. Tinggal klik aja mulai dari WA-nya sampai IG-nya langsung aja. Keripik tempe saudagar. Keren nih, enak nih, nanti kita cobain. Betul. Oke. Nah, kembali lagi ke masalah tadi traveling nih. Iya. Lu sendiri melakukan itu kan udah lama. Dari 2010, ya kan? 2010-an lah. 2010-an. Lu bener-bener sendiri atau lu bersama teman? Kalau gue lebih dominan sih sendiri. Sendiri? Karena kalau untuk ngajak temen kadang kan ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi harus nyesuaiin jadwalnya juga. Oh gitu? Misalkan kita bisa, temen yang satu nggak bisa, terus gitu. temen yang satu lagi bisa. Kan bingung buat ngatur jadwalnya Malah lagi. menghambat nanti, Iya, ujungnya betul, nggak jadi ya betul. kan? Nah tapi ke sendiri nih, soal keamanan gimana Ki? Karena biar bagaimanapun juga keamanan harus diprioritaskan dong. Ya Harus. kan? Di kendaraan umum apalagi nih kan, itu gimana lo? Kalau keamanan itu, misalkan kalau kita bawa barang-barang berharga kayak HP, terus duit, itu lebih baik sih kita taruh di saku celana atau enggak kita bawa tas kecil aja, kita gitu. bawa gitu. Tapi untuk sekarang sih, untuk kereta ya, itu keamanan lebih lebih terjamin betul, sih. lebih terjamin ya. Soalnya kalau gua dulu waktu itu naik bis, itu lebih agak was-was sih. Lebih was-was iya, bisa. kalau malam itu lampu kan dimatiin. Oh gitu. Nggak kelihatan juga kan kalau misalnya orang pengen ngapain gitu. ngambil apa gitu ya. Iya, lebih ya khawatir untuk naik bis aja sih paling. Apalagi di terminal pun juga itu Nah, gimana? iya. Sama ya. Terminal juga ngeri ya, takutnya ada copet kan, ada yang tidak apa diinginkan gitu iya. ya. Oh jadi waktu juga ini dong kalau bisa nyari waktunya yang misalnya entah sampai sono pagi atau memang rame gitu ya. Betul. Nah itu lu kan gini ya, ngomongin masalah waktu tadi. Lu kan seorang pekerja nih. Ini gue salut sebenarnya. Fakih ini adalah seorang pekerja lo guys. Jadi waktu lu kerja dengan waktu lu berjalan-jalan, bagaimana lu membagi waktunya Ki? Kalau gue bagi waktunya itu, gue nyari di hari libur sih. Hari Enakan libur. di hari libur, jadi nggak ganggu kerjaan gue. Oh gitu. Jadi enak aja itu. Jadi lebih nyantai gitu. Oh gitu. Cuma gue waktu itu pernah pengen jalan di hari biasa, jadi pulang kerja. Cuma gue Nekat dong. mikir-mikir lagi, Iya. wah ntar yang ada malah capek. Udah akhirnya nggak jadi. Tapi pernah nggak lu ketika lu sudah nyeper waktu nih, misalnya kan libur Sabtu Minggu, Iya. lu Jumat berangkat, yang harusnya Minggu sore lu udah sampai, tiba-tiba ada problem di jalan nih, entah itu apalah sehingga lu, waduh bisa-bisa gue besok bahaya nih Senin, itu pernah nggak ngalamin kayak begitu nih? Wah itu pernah tuh. Dulu gue waktu itu jalan ke Jogja, tapi itu naik motor. Oh lagi naik motor. Lagi touring Kenapa sama tuh? temen Kenapa tuh? gua. Jadi itu jalan waktu itu emang udah dari sana tuh udah siang. Terus di jalan emang udah pada kelelahan, jadi mau nggak mau di jalan, lama di jalannya itu istirahatnya. Berarti masalahnya ada di waktu istirahat kalian nih ya. Yang lama di situ. Oh gitu. Dan akhirnya sampai gimana tuh? Waktu itu karena lama di istirahat sampai rumah pun subuh. Kan, itu pun juga kan gua ngantuk batu. Mau nggak mau gua tidur. Itu Senin.
Senin ya? Senin subuh. Senin subuh. Sedangkan Senin itu udah pada masuk kan kerja waktu itu. Iya. Masuk pagi lagi. Mau ngomong waktu itu gue capek ya istirahat. Harusnya gue udah masang alarm bangun jam 7. Ini kebablasan. Jam 10 gue baru bangun. Ujung-ujungnya kerja nggak? Kerja. Oh, tetap jadi kerja telat ya. Betul. Cuman ya resiko lah seorang traveler begitu. Nah, Ki, ini agak sensitif sedikit. Bicara soal anggaran, karena biar bagaimanapun juga namanya liburan pasti butuh anggaran. Pasti. Lu bagaimana mengelolanya, Ki? Kalau anggaran yang pasti gua nyisain. Jadi gua untuk liburan itu gue pisahin tuh liburan untuk kemana. Misalnya untuk liburan jauh nih, nggak TikTok. Pasti gua harus butuh biayanya itu agak pokoknya dilebihin gitu. Lebih banyak gitu. Lebih banyak. Ya. Nah, berarti lu nabungnya juga lumayan lebih lama dong. Lumayan lebih lama dan juga misalkan gue butuh biaya lebih gede ya pasti gue makan atau jajan pasti gue irit-iritin. Oh, dikurang-kurangin demi jalan-jalan. Nah, iya. Nah, terus buat orang tua sendiri gimana? Kan nih, gue kalau jadi orang tua lo atau orang rumah nih misalnya, ini bocah jalan-jalan mulu nih ya kan, itu gimana tanggapan orang rumah? Karena sih orang tua ya suka ngomel sih, cuma kalau misalkan gue jalan nih, kadang gue nggak ngomong, cuma gue bilang mau pergi, tapi pas udah di tengah jalan nih gue ngomong, misalkan pengen ke Jogja, orang tua pun kaget sebenarnya, kaget, ngapain sih ke Jogja? Capek-capekin aja. Ada keperluan apa? Iya. Terus dia nanya, kan besok kerja masalahnya. Enggak, ini juga ntar sore udah balik gitu. Oh, jadi orang tua yang awalnya agak mempertanyakan, lu mau kemana sih gitu, jalan-jalan dulu gitu, malah jadi ya udahlah selama lu bisa mempertanggungjawabkan kegiatan jalan-jalan lu ini ya. Iya, betul. Nah, tapi apakah keluarga jadi ada yang entah keluarga atau temen atau orang yang karena tahu aktivitas lu suka jalan-jalan traveling TikTok itu ada yang mulai ikut-ikutan? Sebenarnya ada sih, cuma gimana ya untuk kayak gitu ya. Temen gue juga waktu itu komen kan status gue bikin status, dia ngomen enak banget sih jalan-jalan mulu, ajak-ajak gue dong. Iya ntar gue ajak, cuma ya ujung-ujungnya nggak gue ajak karena kan takutnya kan dia juga nggak bisa. Lagi pula kan itu gue jalan juga kadang dadakan. Oh gitu? Nggak, hitungannya dadakan itu nggak direncanain kalau yang dekat mah udah langsung bergas aja ya. Iya. Karena biasanya memang ada beberapa hal kan kalau kita mendadak malah jadi. Iya. Kalau direncanakan malah nggak jadi. Justru yang dadakan lebih jadi kan. Udah pasti tuh langsung jadi gitu ya. Tapi ya itulah pengalaman unik. Nah, kalau pengalaman unik selama perjalanan kan udah lama nih ya kan. Ada nggak pengalaman unik selain tadi itu ngasuhnya kelamaan terus kesiangan? Ada nggak pengalaman unik lainnya? Ada apa tuh? Waktu itu gua ke Jogja itu nyewa motor. Iya. Tapi pas gua balik, kan itu ketemuan sama yang punya motornya. Jadi gua ngasihin surat-surat dong, terus dia ngebalikin kan KTP gua. Nah di situ gua lupa balikin STNK. Yang punya motor jadi kebawa sama gua. Waduh. Gua baru inget tuh. Jadi bodong dong soalnya STNK-nya. Iya. Gua baru inget pas sudah di jalan. Terus gua WA ada orang yang punya motor itu. Gua minta maaf ke bawah. Pas sudah sampai rumah baru gua kirim. Itu lagi kemana waktu itu? Waktu itu ke Jogja. Ke Jogja waktu itu. Ya, hilaf. Namanya juga udah capek gitu. Capek ya kan. Tapi selama lu di sana ada nggak lu kayak dapat teman baru atau lu jadi lu lagi nih ketemu, ada nggak momen-momen ketemu kayak gitu, pernah nggak ketemu kayak gitu? Kalau itu nggak ada sih. Soalnya kan gue juga jarang juga ke tempat yang itu juga. Oh gitu. Jadi jarang ke tempat yang sama. Walaupun TikTok tapi kemarin gue di sini, sekarang gue ke sana gitu kan. Ibaratnya kalau dulu kemarin gue udah keluar pintu timur, sekarang gue pintu barat nih. Ya kan gitu kan. Oh jadi nggak mesti gitu ya. Nah, ini gue tadi pingin pertanyakan yang tadi. Biar bagaimanapun juga kegiatan lo ini kan kalau di dunia YouTube itu bisa menjadi sebuah apa ya? Gue ngelihatnya sebuah komunitas di mana sebuah perjalanan ternyata bisa dibikin video, bahkan bisa menjadi cuan ya kan. Apakah seorang Fakih kedepannya ingin gitu didokumentasikan terus mungkin ya terus masukin ke YouTube? Gimana tuh? Kalau itu pasti gue pengen sih, cuma gimana ya, untuk kan itu butuh durasinya kan juga lebih dari 30 menit pasti biasanya kan? Iya betul. Dan gue tuh
nggak pede buat ngambil video sendiri. Halo guys gitu. Iya, Nggak pede. gua nggak pede. Iya, iya, Misalkan naik kereta kan ya, pengen ke depan nih. Terus kan harus lewatin beberapa kereta kan. Iya betul. Terus rangkaian. gak enak juga kan nih orang misalkan gue mundar-mandir nih pengen nge-review. Gak enak juga ntar disangkanya mau ngapain kan. Oh, intinya belum pede guys. Belum. Ya mungkin suatu saat lah. Atau butuh tim kayaknya. Ini kayaknya butuh tim ini. Nanti mungkin tim Median TV ada yang bisa support. Boleh, Asik boleh. lo diajak jalan-jalan. Nunggu Ya. dananya banyak juga. Oh iya iya. Tapi untuk paling story atau buat Instagram doang paling kali Iya, ya. itu untuk yang durasinya sedikit sih 30 detik, Oh 1 menit gitu. Di situ ada ituan apa sedikit cuplikan-cuplikan perjalanan lo ada. Ada. Boleh dong promosiin IG lo atau sosial media lo silahkan. Kalau Instagram mungkin ya, Instagram ya follow aja di Fakih Suara. Itu biasanya gue suka upload yang tentang perjalanan gitu. Oh iya iya. Gitu. Pokoknya langsung aja ada nih di deskripsi juga ada ya. Langsung di follow. Nah, pertanyaan terakhir nih. Rencana ke depan mungkin setelah dari sini nih. Ya nggak terus ada sini juga deh. Setelah ini mungkin lu pingin ada nggak rencana perjalanan kemana nih dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat, mungkin gue juga belum tahu sih ya. Cuma ada satu tempat yang udah lama pengen gue tuju tuh. Kemana tuh? Itu ke Dieng. Oh ke Dieng. Gue penasaran sih dengan alam Dieng itu kayak gimana, keindahan itu. Gue ngeliat di Instagram tuh story itu bagus banget. Sedikit bocoran. Emang harus ke sana, Pak. Harus kena. Harus ke sana. Abang Foxen berarti udah ke sana. Iya, karena jujur ya, gue pertama kali ke sana nagih, Pak. Karena ngelihat alamnya, ngelihat suasananya. Bahkan kalau di sini lagi hujan, habis hujan, kita jalan di jalan raya, ada tanjakan dikit aja udah ngerasa kayak jadi kangen. Oh. Dieng. Jadi Suasana pengen Solo, kesana Solo. lagi gitu ya? Betul, Pak. Pokoknya bakal nagih lah. Oke. Pokoknya sehat-sehat terus ya, Fakih. Terus mudah-mudahan jadi nih ke Dieng, ya kan? Amin. Ya kan? Kapan-kapan kayak boleh juga nih kita boleh. traveling bareng ya kan? Oh, bikin ini ya, vlog Bikin kesana vlog ya? bareng, kayaknya seru Boleh kayaknya tuh, nih. boleh, Kita boleh. entah ke Jogja atau kemana. Boleh. Oke, sampai sini dulu episode kita kali ini bersama Fakih nih ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk update-update video terbaru dari Median TV. Gue Foxan pamit, see you next time. Thank you Fakih.